Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi kawan-kawan pajak di seluruh Indonesia. Hey! Selamat datang di podcast KPP pertama Tubing Tinggi. Sebelum memulai materi nih, alangkah baiknya kawan pajak klik like, komen, dan subscribe YouTube channel kita. Suara udah kan? Sini dulu bro. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore kawan pajak dimanapun berada. Nah, pada kali ini kawan pajak kita akan membahas mengenai kewajiban perpajakan bendahara terkait dengan penggunaan dana BOS atau BOP. Nah, kawan pajak, sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan saya Ahmad Putrajaya, penyuluh pajak di KPP Pertama Tubing Tinggi, dan hari ini saya ditemani dengan dua rekan saya, yaitu saya Abdul Bintang Limbong, Saya Hasan Basir Rahab, sang penyuluh pajak juga. Iya. Nah, kawan pajak, untuk IG Live kita kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bang Robin dan Bang Hasan terkait dengan bagaimana penggunaan dana BOS atau juga kewajiban bendahara. Nah, sebelum kita masuk ke dana BOS, kawan pajak, terlebih dahulu kita mendalami dulu apa itu kewajiban perpajakan dari bendaharawan instansi pemerintah. Nah, Bang Robin, kira-kira pengertian dari bendaharawan instansi pemerintah itu apa, Bang Robin? Ya, baik, Bang Putra, terima kasih. Selamat sore, kawan pajak. Jadi pada hari ini kami akan menjelaskan tadi kewajiban bendahara ya. Terutama yang anggaran atau dana yang mengalir melalui dana BOS gitu. Pertama saya akan menjelaskan berdasarkan pasal 1 angka 18 PMK nomor 59 ya tahun 2022, PMK yang terbaru itu mengatur tentang instansi pemerintah. Nah, instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, daerah, dan instansi pemerintah desa gitu. Jadi ada 3 instansi pemerintah, Bang. Oke, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran gitu. Jadi yang mengalir atau misalkan anggarannya, bisa dikatakan anggaran atau dana itu ya itu melalui 3 instansi gitu. Jadi tidak cuma pemerintah pusat, Bang, atau misalkan kementerian yang di Jakarta atau mana, tapi bisa juga meliputi daerah, ya provinsi-provinsi atau bahkan desa-desa gitu. Jadi dana itu mengalir semua ke tiga instansi tersebut gitu. Oke, berarti bendaharawan instansi pemerintah itu intinya ada 3 ya, Bang Robin? 3, Bang. Instansi pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Nah, baik, untuk Bang Hasan nih, kira-kira kewajiban-kewajiban dari bendahara instansi pemerintah itu kira-kira apa aja nih, Bang Hasan? Baik Bang Putra, sebenarnya kewajiban terkait bendahara sendiri, kewajiban perpajakannya sendiri sama kayak wajib pajak orang pribadi dan badan pada umumnya. Mereka itu wajib daftar untuk dapatkan NPWP, lalu menghitung, lalu memotong dan memungut PPh atau PPN yang terutang, lalu menyetorkannya ke kas negara, lalu lapor melalui sistem pelaporan online ataupun manual. Seperti itu. Oh, berarti itu tadi kewajiban-kewajiban dari bendaharawan instansi pemerintah, dan sebenarnya tidak jauh berbeda ya, Bang Hasan ya, dengan kewajiban-kewajiban pada umumnya wajib pajak ya. Iya, benar sama. Nah, kemudian kita masuk ke dana BOS nih, Bang Robin. Kira-kira dana BOS itu sebenarnya apa sih, Bang Robin? Dan dasar hukumnya kira-kira apa seperti itu? Iya, jadi Bang, dana BOS itu mungkin kawan-kawan pajak juga udah banyak yang tahu lah. Dana BOS itu kan kepanjangan dari bantuan operasional sekolah gitu. Jadi dana BOS ini sendiri adalah dana yang disalurkan ke sekolah-sekolah tuh, bantuan operasional sekolah. Jadi untuk kegiatan-kegiatan operasional di sekolah-sekolah di Indonesia ini. Nah, jadi kalau misalkan pengertiannya itu dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non personalia gitu, bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu diatur di PMK 9 tahun 2020, Bang. Oke, itu. Baik, berarti itu tadi pengertian dana BOS ya, kawan pajak. Nah, dari dana BOS ini sendiri kira-kira Bang Hasan, siapa saja sebenarnya yang bisa menerima dari dana BOS ini? Nah, untuk penerima dana BOS sendiri, Bang Putra, dia ada 2, sekolah swasta dan sekolah negeri. Seperti itu, Bang Putra. Nah, dana BOS ini kan disalurkan ke sekolah swasta tuh merupakan belanja hibah dalam APBD ya. Sehingga sekolah swasta itu bukan sebagai instansi pemerintah. Jadi mereka itu nggak ada kewajiban untuk memungut PPh 22 dan PPN.
Sementara untuk sekolah negeri, mereka wajib memungut atau memotong PPh 22 dan PPN-nya jika mereka belanja menggunakan dana BOS, terutama PPN seperti itu. Lalu untuk sekolah swasta sendiri, di sini sesuai dengan PMK 9 tahun 2020, bendaharawan atau pengelola dana BOS pada sekolah bukan negeri atau swasta atau pesantren adalah tidak termasuk bendaharawan pemerintah, sehingga tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 dan atau PPN. Jadi mereka nggak ada kewajiban. Sementara kalau untuk negeri sendiri mereka ada kewajibannya. Oh, oke. Berarti sebenarnya penerima dana BOS ini dibagi dua, sekolah negeri sama sekolah swasta. Seperti Iya. itu ya Bang Hasan ya. Dan sekolah swasta ini sendiri sebenarnya berbeda perlakuannya dengan sekolah negeri ya Bang Hasan ya. Ya. Nah, jadi sebenarnya untuk sekolah swasta ini perbedaannya tadi dia tidak bisa Tidak tidak memungut. PPh 22 dan PPN. Oke, kon pajak. Jadi ingat ya kon pajak, untuk sekolah-sekolah swasta itu tidak bisa memungut PPh pasal 22 dan PPN seperti itu. Nah, kemudian Bang Robin, ini jenis-jenis pajak apa saja nih yang bisa dikenakan atas transaksi dengan menggunakan dana BOS ini sendiri? Iya, jadi Bang, untuk pajak ya yang akan dikenakan, pada dasarnya kan pajak itu kan hampir semua sektor dikenakan Bang. Gitu. Jadi ada PPh pasal 21, 22, 23, misalkan jasa maintenance atau perbaikan, lalu pasal 4 ayat 2 yaitu PPh final, pasal 15 dan PPN itu Bang. Nah, tetapi khusus untuk swasta tadi dikeluarin tuh PPh pasal 22 dan PPN-nya. Berarti yang kena ya baik itu swasta dan negeri ya itu di luar dari dua pajak tadi Bang, dua pasal tadi. Ya. Tapi untuk negeri itu yang PPN masih dikenakan. Gitu. Jadi kawan pajak jangan sampai keliru gitu. Jadi pada dasarnya sekolah negeri dan swasta itu pembedanya hanya di PPh 22 dan PPN. Untuk dana BOS ya kawan pajak yang kita kan poinnya pada hari ini untuk dana BOS. Nah, tapi untuk negeri itu PPN masih dikenakan. Gitu. Jadi dibedakan dua ini aja. Nah, di luar dari PPh 22 dan PPN itu berarti masih kena, Bang. Entah itu pasal 4 ayat 2, 23 atau PPh pasal 21 terkait gaji. Oke. Berarti kon pajak perlu diingat ya bahwasannya sebenarnya penggunaan dana BOS ini juga tidak terlepas dari kewajiban perpajakan. Ya. Baik itu penggunaan pasal 21 tadi, ada pasal 22, pasal 23, 4 ayat 2, pasal 15 maupun PPN seperti itu. Nah, kon pajak, jadi itu tadi jenis-jenis pajak yang bisa dikenakan atas dana BOS. Nah, kon pajak di sini kami juga sudah menghimpun daftar biasanya pertanyaan-pertanyaan yang biasa diajukan kon pajak seputar dengan bendaharawan maupun terkait dengan penggunaan dana BOS. Yang biasa baik itu konsultasi dengan datang langsung ke kantor pajak maupun konsultasi melalui media sosial kon pajak. Di sini saya sudah menghimpunnya nih Bang Robin dan Bang Hasan. Baik Bang. Ada beberapa pertanyaan nih sebenarnya yang kita himpun dari kon pajak nih. Nah, yang pertama dasar aturan kewajiban instansi pemerintah terbaru. Iya. Oke. Ini Bang, tadi sudah dijelaskan ya. Kalau untuk dasar aturan yang terbaru tadi PMK 59 kon pajak tahun 2022. Yang sebelumnya itu kalau tidak salah PMK 231. Untuk sekarang PMK 59 tahun 2022. Nah, kemudian ini juga kon pajak biasanya juga menanyakan mengenai perbedaan pajak antara bendahara BOS sekolah negeri dan sekolah swasta. Tadi juga sudah jelaskan kon pajak ya. Iya kan, Bang Hasan tadi gimana? Kira-kira kita jelasin lagi lah biar lebih jelas Bang Hasan. Ya benar. Jadi untuk sekolah swasta sendiri, Bang Putra, itu kewajiban perpajakannya itu terkait PPh pasal 21, lalu 23, 4 ayat 2. Sekolah swasta tidak berkewajiban memungut PPh pasal 22 dan PPN. Oke. Nah, sementara untuk negeri sendiri tadi semuanya mencakup tuh apa yang dibilang Bang Robin. 21, 22, 23, 4 ayat 2, 15, PPN dan lain-lainnya. Kayak gitu. Oke. Nah, Bang Robin, kita tahu nih sebenarnya untuk pelaporan dan pemungutan yang dilakukan oleh bendaharawan ini sekarang sudah tersedia aplikasinya nih. Secara unifikasi. Ya, yang disebut dengan Ibu Pot instansi pemerintah. Nah, itu bagaimana Bang Robin? Cara pelaporan maupun cara pembuatannya seperti itu. Iya, baik Bang. Jadi kon pajak kalau sebelum aplikasi ini rilis itu kan para bendaharawan masih menggunakan
cara manual lah, lewat kertas manual dan sebagainya untuk membuat SPT massa ataupun bukti potongnya. Akan tetapi sekarang tuh bahkan beberapa tahun yang lalu digunakan itu aplikasi EBUPOT, elektronik bukti potong, khusus instansi pemerintah gitu. Jadi semua bendahara itu wajib ya melalui aplikasi tersebut. Jadi kantor pajak tidak menerima lagi tuh melalui mekanisme manual. Semua sekarang elektronik gitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah melalui aplikasi apa, Pak? Apakah ada di Play Store, App Store, atau misalkan hanya basis website? Nah, sayangnya untuk saat ini aplikasi itu masih berbasis website kantor pajak yang dapat diakses di djponline.pajak.go.id. Seperti kalau misalkan pajak ya, orang yang khusus orang pribadi kan kalau melapor e-filing tuh Bang lewat DJP online. Nah, sama. Dan nanti ke depannya pun semua saluran tuh hanya di domain itu aja Bang, djponline.pajak.go.id. Seperti EBUPOT, sekarang juga ada IPBK Bang gitu. Jadi kalau kan pajak khususnya bendahara ya ingin menggunakan aplikasi EBUPOT khusus instansi pemerintah, itu silakan pertama aktivasi Evin apabila ada bendahara yang belum aktivasi, tapi kalau misalkan sudah, silakan aktivasi akunnya melalui DJP online. Ya, djponline.pajak.go.id. Nanti di sana ada menu pra-pelaporan, Bang. Di menu pra-pelaporan itu ada seperti inilah, seperti logo gitu Bang, EBUPOT instansi pemerintah. Nah, apabila kawan pajak belum ada logonya, itu harus aktivasi di menu profile. Gitu, di menu profile nanti ada EBUPOT instansi pemerintah, di checklist saja, lalu ntar klik ubah profil, baru nanti kawan pajak menemukan logo yang tadi EBUPOT instansi pemerintah gitu Bang. Nah, baru nanti di dalam itu ada membuat bukti potong atau membuat kode billing otomatis juga bisa gitu Bang. Gitu sampai nanti di tahap akhirnya yaitu SPT massa itu sendiri gitu. Baik Bang Robin. Nah, itu dia tadi kawan pajak ya, tutorial singkat seperti itu bagaimana cara menggunakan EBUPOT instansi pemerintah. Nah, saya yakin kawan pajak ini banyak yang merupakan bagian dari instansi pemerintah ya, terutama sekolah-sekolah negeri ataupun instansi pemerintah yang lain. Nah, kawan pajak yang berprofesi sebagai bendaharawan instansi pemerintah itu sebenarnya sudah wajib ya Bang Robin ya menggunakan EBUPOT unifikasi instansi pemerintah. Nah, itu sudah berlaku kan pajak mulai dari bulan September ya Bang Robin. September 2021 kan pajak. Nah, ini sudah 2023 kan pajak, maka tunggu apa lagi kan pajak? Maka yang belum menggunakan EBUPOT, mari kita menggunakan EBUPOT instansi pemerintah. Dan itu penggunaan juga sangat praktis karena cukup melalui web seperti itu. Baik, Bang Hasan ya. Nah, ini ada kawan pajak yang menanyakan bagaimana dengan belanja barang dengan nilai 2 juta ke bawah, apakah itu sebenarnya kena PPN atau PPh pasal 22 nggak sih sebenarnya seperti itu? Nah, terkait tadi kan Bang sebelum itu ada PMK 59 tahun 2002 itu yang mengatur segala macam bentuk kewajiban instansi pemerintah. Nah, untuk PPh 22 dan PPN sendiri jika nominalnya 2 juta ke bawah itu tidak dikenakan. 2 juta ya? Iya, jadi 2 juta itu nggak kena. 2 juta pembeliannya itu tidak dikenakan PPh pasal 22 dan PPN gitu Bang Putra. Lebih dari itu 2 juta rupiah itu kena. Gitu Bang. Berarti mulai dari 2 juta rupiah itu sudah kena pemungutan PPN maupun PPh pasal 22 oleh instansi pemerintah ya, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya Bang Hasan kalau yang 2 juta ke bawah bukan berarti tidak kena pajak ya? Iya. Nah, hanya berbeda pemungutannya seperti itu ya. Benar Bang. Oke. Nah, kemudian Bang Robin untuk pengenaan PPh pasal 22 atas belanja barang misalkan ya, kawan pajak yang bersumber dari dana BOS melakukan belanja barang. Nah, berapakah tarif atas belanja barang yang dikenakan seperti itu? Gimana Bang Robin? Jadi kalau PPh pasal 22 Bang, untuk tarifnya tunggal berdasar untuk pemungutan oleh instansi pemerintah, itu sebesar 1,5% Bang. Akan tetapi ada pengecualian untuk rekanan yang dipotong oleh instansi pemerintah. Akan tetapi dia tidak punya NPWP Bang. Nah, itu dinaikkan 100% Bang, otomatis jadi 3% gitu. Tapi pada syarat tarifnya tunggal 1,5%. Oke. Nah, ini juga sering ditanyakan kawan pajak ya. Biasanya dari bendaharawan instansi pemerintah yang masih kadang bingung, gimana sih pengenaan tarif kalau kita sih belanja barang, belanja buku sekolah atau belanja yang lain-lain seperti itu, ATK ya, kawan pajak. Jadi jangan lupa ya. Nah, kemudian bagaimana nih Bang Hasan? Bagaimana penyetoran PPN jika terjadi transaksi pembelian barang yang dilakukan
langsung nih ke toko secara offline, bukan secara online seperti itu, oleh bendahara instansi pemerintah. Oke bang, berarti ini pembelian barang oleh instansi pemerintah. Iya, PPN nih Bang Hasan. PPN ya. Yang kita tahu kan bang, instansi pemerintah kan ada 3 nih ya. Iya. Pusat, daerah, desa. Nah kalau untuk kode jenis pajak sendiri, untuk PPN sendiri itu kan 411211. Oke. Nah untuk jenis setorannya kita bedakan apakah dia pusat, daerah, atau desa. Desa. Kalau pusat dia 910, kalau daerah 920, kalau desa 930. Oke. Nah kita lihat nih lawan transaksinya siapa gitu bang. Kalau misalnya dia pusat pakai yang tadi kan ya 910, kalau daerah 920, kalau desa 930 gitu bang. Oke, berarti berbeda di jenis setorannya ya. Iya, Pada jenis jenis setorannya setorannya. kon pajak ya. Jangan lupa ya kon pajak. Nah, kemudian bagaimana penyetoran PPh 22 transaksi pembelian barang langsung toko, sebenarnya tadi sudah ya ini. Bagaimana nih Bang Robin? Kalau pasal 22 tadi kan PPN. Nah, ini PPh pasal 22-nya seperti apa? Kalau PPh pasal 22 sama bang, Hmm. sama kayak PPN, cuman bedanya kode jenis pajaknya. Kalau tadi kan PPN 411211. Iya. Kalau PPh pasal 22, ingat aja buntutnya 22 gitu kan pajak. Berarti 4 111 22. Karena kode Oke. jenis pajak itu dia pasti 6 digit itu yang perlu diingat. Nah kalau 22 berarti buntutnya 22 gitu aja. 4 111 ya 11 22 untuk kode jenis pajak. Untuk kode jenis setorannya sama plug kayak PPN tadi. Ya kalau 910 itu berarti instansi pemerintah yang memungut adalah instansi pusat. Oke. Kalau 920 berarti yang memungut itu daerah, misalkan dinas pendidikan atau apa. Kalau desa berarti ya desanya itu, misalkan desa mana kalau di tebing. Oke. Gitu bang. Berarti sebenarnya mirip-mirip ya kon pajak Iya. ya. Yang tadi 411211. Nah, yang PPN. ini 411122. Nah, kon pajak kalau misalkan bingung seperti ini, sebenarnya kon pajak tidak perlu lagi untuk menginput ini kalau misalkan kon pajak menggunakan ibu-pot ya, Ibu-pot, Bang Robin. betul. Nah, kalau kon pajak menggunakan ibu-pot instansi pemerintah, kon pajak langsung tinggal mengklik Buat buat billing. kode billing. Ya. Jadi tidak ragu lagi untuk salah kode jenis pajak ataupun kesalahan kode jenis setoran seperti itu kon pajak. Jadi ini pengetahuan dasarnya kon pajak ya mengenai kode jenis pajak dan kode jenis setorannya. Jikalau kon pajak menggunakan billing sendiri seperti itu. Nah, ini juga nih sering ditanyakan nih Bang Hasan. Jadi ada nih kon pajak yang instansi pemerintah melakukan pembelian makan dan minum. Nah, misalnya atas suatu acara, itu kira-kira pengenaan pajaknya seperti apa? Seperti itu. Nah kalau instansi pemerintahnya membeli barang atau contoh nih bang jasa catering kali ya Oke. di warung contohnya nih, ini sering kejadian nih di warung Iya. kalau di tebing tinggi ya. Oke. Nah itu dikenakan PPh pasal 22 jika dia transaksinya lebih dari 2 juta. Oke. Nah, namun untuk PPN-nya sendiri tidak, karena kan sudah ditanggung oleh pajak daerah ya, Betul. pajak daerah, distribusi daerah. Nah kalau untuk jasa kegiatan, jasa catering nih, contohnya bang ya, kan tapi kenakan 2% tuh Oke. terkait itu kan ya. Nah lalu untuk kalau misalnya tadi dia 2% untuk badan, Oke. kalau misalnya si lawan transaksinya atau jasa yang kita pakai itu dari badan, Ya. baik CV, PT, firma dan lain-lain, Oke. itu dikenakan tarif 2%. Oke. Tapi kalau untuk orang pribadi itu kita kenakan PPh pasal 21 dengan tarifnya 5% dikali 50% dikali DPP atau dasar Oke. pengenaan pajaknya berapa gitu. Jadi untuk kawan pajak sendiri yang masih bingung nih, banyak sih yang bingung sebenarnya Bang Put ya saat kita ke lapangan itu. Ya. Pak untuk pembelian penggunaan jasa catering atau menggunakan jasa catering itu kita potong PPh apa gitu kan Iya. ya Bang ya. Nah, jadi kawan pajak perlu ingat kita lihat lawan transaksi siapa. Apakah orang pribadi atau badan. Jika orang pribadi 21, kalau badan dipotongnya 23. Oke. Kayak gitu. Jadi kon pajak sebenarnya kon pajak perlu melihat lagi nih. Sebenarnya rekanan dari kon pajak ini siapa? Apakah rekanan kon pajak ini adalah badan usaha ataupun rekanan kon pajak ini instansinya adalah rekanan dari instansi ini adalah orang pribadi seperti itu. Karena berbeda pengenaan pajak PPh-nya seperti itu kon pajak ya. Baik. Kemudian nih Bang Robin, Emang misalkan nih kon pajak nih instansi pemerintah menyelenggarakan acara di hotel seperti itu, bagaimana pengenaan pajaknya? Seperti itu. Nah, jadi kalau di hotel biasa sering juga tuh bendara-bendara misalkan ada acara, misalkan ada seminar atau misalkan sosialisasi di sebuah hotel atau di aula,
yang bukan awal sendiri, ibaratnya dia nyewa nih, Bang, nyewa di luar gitu. Otomatis kan di situ ada penghasilan yang timbul atas sewa tersebut. Otomatis dasar pajak, hierarki pajak adalah timbul ketika ada penghasilan pada dasar seperti itu, Bang. Oke. Jadi kalau misalkan untuk itu kan istilahnya penyewaan ruangan, Bang. Terkait PPN-nya, Bang, ya itu PPN-nya itu tidak kena atau tidak dipungut gitu, karena dia udah masuk ke pajak Pemdanya, Pajak daerah. pajak daerahnya gitu. Jadi istilah kalau dipajak kan tidak boleh kena pajak 2 kali ya, Bang. Ya. Nah, jadi untuk PPN-nya, untuk penyewaan ruangan itu tidak kena. Akan tetapi kena terkait PPh pasal 23-nya, Bang, yaitu jasa penyewaan ruang sebesar 2% tadi gitu. Misalkan nilai sewanya itu 50 juta. Nah, 50 juta ini kawan pajak pastikan dulu tidak termasuk pajak daerahnya atau pajak hotelnya, Bang. Jadi tidak boleh kena 2 kali tuh. Otomatis diekskludkan dulu, dikeluarin dulu tuh 50 juta. Contoh lah kita katakan 50 juta ini bersih, Bang. Tidak dikenakan pajak. Nah, dari 50 juta itu tinggal kalikan aja tarif PPh pasal 23 ya, Bang, atas jasa penyewaan ruangan 2%. Berarti 2% dikali 50 juta kurang lebih 1 juta. Baik. Gitu. Jadi kalau misalkan ada kawan-kawan pajak misalkan habis nyewa ruangan, tuh nggak usah bingung. Ini masuk daerah atau pusat gitu, pajak pusat. Ya untuk PPN-nya masuk tidak dikenakan itu karena udah kena pajak daerah. Tapi untuk PPh pasal 23-nya kena 2%. Ya. Oke, itu tadi kawan pajak sudah paham ya kawan pajak. Jadi jangan ini lagi salah lagi untuk pengenaan pajak jika kawan pajak menyelenggarakan acara di hotel seperti itu. Nah, Bang Hasan, ini kan kita untuk sekolah-sekolah nih misalnya mereka ada aplikasi SIPP nih. Nah, bagaimana perlakuan pajak jika belanja barang itu dilakukan melalui aplikasi SIPP seperti itu? Oke, Bang. Sebenarnya kan SIPP ini sendiri kan diatur di PMK 58 tahun 2022 ya, Bang ya, yang terbaru kemarin ya. Nah, terkait pembelanjaan barang sendiri, kalau misalnya untuk PPh 22 yang dilakukan pakai dana BOS, itu kan nggak dikenakan, Bang. PPh pasal 22 ya. Tapi kalau misalnya dia membeli barang menggunakan SIPP, Siplah, toko daring, itu dikenakan tarif 0,5% yang diatur dari peraturan menteri tersebut PMK 58 tahun 2022 gitu. Jadi nanti instansi pemerintah yang membeli barang tetap akan dikenakan 0,5%. Berapapun pembeliannya sebenarnya. Nah, itu sebenarnya yang menjadi ini ya, Bang ya. Perhatian juga. Karena perlakuannya itu kalau misalnya kita beli di Siplah itu kan dikenakan tuh ya 0,5% untuk PP pasal 22 dan PPN. Sementara kalau kita beli di warung atau beli secara langsung itu kan nggak dikenakan karena kan tidak menggunakan media tersebut kayak gitu. Jadi untuk instansi pemerintah sendiri tinggal pilih aja mau beli kemana nih. Kalau misalnya mau beli ke Siplah toko daring itu pasti akan dikenakan 0,5%, otomatis akan memakan anggaran juga ya, Bang ya. Sementara kalau langsung kan tidak dikenakan anggaran. Tapi setahu saya dari info yang saya dapatkan dari bendahara instansi pemerintah, kalau misalnya mereka belanja barang lebih dari 1 juta, mereka wajib pakai Siplah. Nah, berarti anggarannya bisa dimasukin tuh. Jadi bisa ditambahkan 0,5% dari total barang yang dibeli gitu ya, Bang ya. Dan nanti instansi pemerintah akan menerima invoice dari si toko daringnya, Siplah ataupun di toko daring tadi tersebut. Baik, itu jadi itu kan pajak ya. Sebenarnya untuk penggunaan SIPP sendiri atau Siplah itu misalnya itu menggunakan tarif tunggal ya Bang Hasan, yaitu 0,5% kan pajak dan itu dipungut sama si toko daring tersebut seperti itu. Nah, oke, itu tadi mengenai pembelian melalui SIPP. Nah, kemudian ada juga nih kawan pajak yang bertanya misalnya mereka mengadakan acara kemudian ada pembicara atau narasumber dalam acara tersebut. Bagaimana sih pengenaan pajaknya terhadap pembicara atau narasumber tersebut seperti itu? Ya baik, Bang. Jadi kalau untuk mengundang narasumber ya, Bang, atau misalkan pembicara, berarti kan targetnya atau lawan transaksinya itu pasti orang pribadi. Kebanyakan orang pribadi. Jadi otomatis pemotongan itu melalui skema PPh pasal 21, Bang. Bukan 23. Kalau 23 tadi kan badan kan. Kalau ini 21. Nah, jadi tarifnya itu seperti yang teman-teman yang kawan-kawan pajak sudah tahu lah menggunakan tarif pasal 17. Kalau PPh pasal 21 itu pada intinya menggunakan tarif pasal 17 yang 5%, 15% dan lain sebagainya. Nah, dari penghasilan narasumber itu dikalikan tarif pasal 17 tadi. Nah, akan tetapi Bang, ada pengecualian apabila misalkan
narasumbernya ini ternyata PNS. Otomatis ketika ada anggaran atau dana yang dialirkan, otomatis kan ini kan dari sumbernya dari instansi pemerintah bang, lalu dibayarkan oleh instansi pemerintah ke orang pribadi tersebut, ke pembicara tersebut. Otomatis kan honornya ini menggunakan APBN atau APBD. Nah itu ada sendiri bang, seperti kode billing itu ada sendiri gitu. Honor yang dibebankan APBN itu istilahnya kalau di PP Pasal 21, PPh Pasal 21 tapi sifatnya final bang. Gitu, sifatnya final. Nah, untuk PNS ya, misalkan pembicara PNS itu ada tarifnya sendiri di luar yang tarif Pasal 17 tadi. Jadi kawan-kawan pajak memang harus memilah-milah mah. Misalkan narasumber non PNS atau PNS itu beda gitu. Kalau untuk PNS dia golongan 1 dan golongan 2, tarif PPh Pasal 21-nya itu 0% bang. Kalau misalkan dia golongan 3 dia 5%, golongan 4 berarti 15%. Jadi tergantung si PNS itu. Itu. Nah, ya tergantung dia. Habis itu kalau misalkan dia non PNS, dia itu menggunakan tarif Pasal 17 balik lagi yang 5, 15%, 25, 30, 35 kalau yang terbaru. Nah, sebelum dikalikan tarif itu ada pengurangan bang, 50% dari penghasilan brutonya. Jadi kalau dikalikan rumusnya itu ya 5% dikalikan 50% penghasilan brutonya ya. Baru nanti nominal si honornya berapa yang dibayarkan ke non PNS kawan pajak. Jadi bedakan misalkan narasumber PNS ataupun non PNS gitu bang. Baik, itu tadi penjelasan singkat dan jelas ya dari Bang Robin terkait dengan pengenaan pajak atas honor dari pembicara atau narasumber kawan pajak. Jadi kawan pajak perlu memilah dulu. Misalnya kawan pajak mengundang narasumber dari akademisi atau yang non PNS atau narasumbernya adalah berstatus PNS, maka berbeda pengenaan pajak dan pemotongan PP Pasal 21-nya kawan pajak ya. Nah, kemudian nih Bang Hasan, terkait dengan pengenaan pajak untuk pegawai honorer, karena kan seperti kita ketahui ya, masih banyak misalnya guru-guru honorer yang ada di daerah kita misalnya seperti itu. Bagaimana sih sebenarnya pengenaan pajaknya seperti itu? Sebenarnya untuk terkait pengenaan pajak sendiri bang sama seperti PNS gitu ya bang ya. Sama ya. Dengan rumusnya itu penghasilan bruto dikurang pengurang. Nah pengurang ini bisa berupa biaya jabatan, iuran pensiun dan lain-lain. Setelah dikurangkan akan dapat namanya penghasilan neto. Nah setelah itu dikurangkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah setelah itu baru dikalikan tarif Pasal 17 5%, 15%, 25%, 30, 35% itu bang Putra. Nah kalau misalnya ini rata-rata nih pegawai honorer yang saya tahu di lapangan itu penghasilan mereka itu di bawah 4,5 juta bang. Di bawah PTKP ya? Di bawah PTKP. PTKP setahu kita kan 54 juta untuk yang single ya. Nah kalau misalnya kita bagi 12 aja kan 4,5 tuh pas ya. Nah jadi nggak akan dikenakan PPh. Tidak ada PPh terutangnya gitu. Tapi kalau misalnya mereka lebih, nah itu kelebihannya akan dikenakan tarif Pasal 17. Iya. Jadi baik Bang Hasan, memang ini seringkali ditanyakan ya kepada kita ya. Biasanya para guru-guru honorer sebenarnya pengenaan pajaknya ini seperti apa sih seperti itu. Baik, kawan pajak itu tadi ya penjelasannya. Kemudian ada nih kawan pajak yang menanyakan kembali perlakuan pajak atas siplah. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya Bang Robin ya. Iya, betul. Siplah tadi. Oke, mungkin bisa dijelaskan kembali Bang Robin. Ya, jadi kalau untuk siplah ibaratnya gini, tadi kan ada belanja offline atau online. Nah, yang online ini yang melalui SIPP Bang, itu salah satu contohnya itu melalui siplah kalau untuk sekolah. Ya, beli siplah kalau nggak salah itu aplikasinya. Itu merge gitu. Nah, apabila instansi pemerintah bendara-bendara transaksinya melalui aplikasi tersebut, ya, itu pada dasarnya kewajiban bendahara itu berpindah Bang. Yang tadinya bendahara harus pungut, setor, lapor, itu pindah ke si merchandise tadi Bang. Si misalkan kalau contoh ini siplah lah, retail daringnya gitu. Jadi kalau misalkan merchantnya ya merchantnya, kalau misalkan instansi pemerintah atau bendahara transaksi melalui siplah atau online, ya itu sebenarnya tinggal duduk manis aja Bang. Tinggal tunggu invoice-nya aja, nggak perlu kayak aduh belum lapor SPT masanya atau belum setor dan sebagainya, nggak perlu Bang. Dan memang selesai di aplikasi tersebut saya udah pernah lihat di situ langsung dirinci Bang, harga barang sekian, terus kalau misalkan ada diskon, lalu pajaknya sekian, ya udah itu udah langsung diurus sama si mitranya gitu, si retail daringnya.
Jadi sebenarnya lebih simpel ya, Lebih simpel, Bang. ya. Kalau misalnya kon pajak dilakukan pembelian melalui Siplah. Ya. Dan ini sebenarnya memang digalakkan pemerintah saat ini ya, bagaimana melakukan pembelian melalui aplikasi pihak ketiga seperti Siplah ini, seperti itu. Nah, kemudian seperti tadi Bang Robin sudah menyatakan ada semacam invoice seperti itu ya. Nah, ini Bang Hasan kira-kira bukti pembelian lewat Siplah ini lewat invoice tadi seperti apa kira-kira, Bang Hasan? Dia seperti ya tadi Bang, invoice atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Oh, oke. Kayak gitu Bang. Ya. Jadi sama aja sifatnya sebenarnya. Sama ya. Sama-sama. Kalau misalnya kita jual, kita ada invoice, ya mereka pun Siplah atau toko daring juga ada invoice-nya pasti. Oke. Jadi si toko daring atau merchant ini menerbitkan faktur berupa invoice pelunasan tadi ya. Iya, benar. Kon pajak jangan lupa nanti ketika belanja di toko daring ataupun di Siplah itu nanti jangan lupa untuk invoice-nya ya disimpan, invoice pelunasannya kon pajak. Oke. Nah, jadi sebenarnya apa sih perbedaan pemungutan pajak nih? Pajak kadang ada yang masih bingung nih. Perbedaan pemungutan pajak melalui saluran elektronik dari Siplah atau toko daring tadi ataupun melalui langsung seperti yang ada saat ini, kebanyakan seperti itu. Kira-kira apa saja bedanya? Ya, jadi kalau bedanya intinya Bang, kalau dia offline ya Bang, kalau misalkan belanja ya udah langsung ke toko, Langsung itu, ya? Ya langsung, ya berarti kan dia PPh dua-duanya dan PPN kan dipungut Bang, Oke. dari situ oleh bendaharanya. Ya itu terlepas dari misalkan dia pembayaran online, kadang gitu Bang, yang menjadi orang bingung adalah tapi saya bayarnya online. Jadi yang dilihat itu bukan pembayarannya saja gitu, tapi mekanisme belanjanya gitu. Kalau misalkan dia bayar misalkan dia ke toko nih Bang beli, tapi dia bayar transfer misal e-banking, mobile banking dan lain sebagainya, tapi dia tetap belanja ke toko tidak melalui SIPP tadi, Betul. ya itu tetap istilah offline. Nah, kadang memang bingung gitu Mas pendarawan, saya kan transfer Pak, berarti online gitu. Enggak. Nah, itu berarti balik ke PMK 59 Bang, yaitu PPh 22 yang kena, PPN-nya, kecuali dana bos ya, Bang pajak ya, balik lagi. Nah, apabila melalui pihak lain atau PMK 58 atau misalkan istilahnya online lah, baik itu belanjanya, pembayarannya, otomatis pembayarannya harusnya online biasanya kalau lewat Siplah. Itu berarti bergeser dari yang bendahara yang mungut, yang melapor, itu bergeser ke si merchandise atau toko daring. Pada dasar intinya seperti itu Bang pajak. Mengenai aturan batasannya tadi seperti itu ya? Ya, aturan batasan itu tetap sama. Ya, kon pajak itu tadi sebenarnya keuntungan ya, salah satu keuntungan jika kon pajak menggunakan pihak ketiga, misalnya toko daring atau Siplah dalam pembelian atau belanja barang ya, kon pajak. Jadi sebenarnya kon pajak sudah berkurang nih kewajibannya atau pekerjaannya untuk memungut pajaknya, seperti itu ya Bang Robin. Karena pajaknya sudah dipungut oleh si pihak ketiga tersebut atau misalnya Siplah atau toko daring, seperti itu. Nah, kon pajak, dan ini juga maksud dari pemerintah agar menyederhanakan, karena memang ketika kon pajak dari instansi pemerintah melakukan pemungutan itu kadang masih terdapat kesalahan ataupun kesilapan dalam pembayaran dan sebagainya. Nah, dengan adanya pihak ketiga ini maka kon pajak tidak perlu khawatir lagi akan kesalahan kode penyetoran atau kode pembayaran seperti itu, karena sudah langsung dipungut oleh pihak ketiga ini. Jadi kon pajak inilah salah satu keuntungan dari menggunakan pihak ketiga ini, kon pajak. Di samping juga jadi lebih terjamin ya, karena pembelian menggunakan jalan online seperti itu ya, dan lebih menyederhanakan proses seperti itu ya Bang Hasan ya. Nah, kon pajak itu tadi kira-kira tanya jawab yang sering ditanyakan kon pajak ketika seputar dengan bendaharawan, instansi pemerintah ataupun seputar dengan dana bos. Nah, yang perlu kon pajak garis bawahi adalah penggunaan dana bos ini dibedakan tadi antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Jadi kon pajak yang berstatus sekolah swasta seperti itu jangan salah ya kon pajak, bahwasannya perbedaannya adalah kon pajak yang berada di sekolah swasta itu tidak bisa memungut PPh pasal 22 maupun memungut PPN kon pajak. Nah, itu seringkali ditanyakan ketika bendaharawan sekolah swasta datang ke kantor pajak, mereka ingin membayar atas belanja
yang dilakukan atas dana BOS dari sekolah swasta tersebut. Nah, kawan pajak yang bisa melakukan pemungutan itu adalah hanya bendaharawan instansi pemerintah tadi ya, Bang Robin. Ya, betul. Baik itu instansi pemerintah pusat, baik itu instansi pemerintah daerah maupun instansi pemerintah desa. Nah, seperti itu kawan pajak, pengenaan pajak untuk bendaharawan instansi pemerintah atas penggunaan dana BOS. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kita. Pajak Kuat Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Yeay.